Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Al-Ustadz Nur Rahmat selaku penempuh mata kuliah Keilmuan dan Keaswajaan. Yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa mahasiswi STAI Al-Azhar, khususnya prodi PAI 4A, singkatnya para jamaah insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berada di tempat ini. Salawat serta salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in. Mudah-mudahan dengan kita penuh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan tausiah sedikit masalah tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, baik itu takdir yang berupa kebaikan, baik itu takdir yang berupa keburukan. Takdir yang berupa kebaikan itu seperti apa? Contoh, itu seperti kita melakukan ibadah sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah yang merupakan dicintai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah yang berupa keburukan, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, akan tetapi ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh takdir yang diberikan keburukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak takdir yang merupakan ketentuan dari Allah, akan tetapi tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu para jemaah. Seperti yang kita ketahui bahwa takdir itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terciptanya alam semesta ini. Sebelum terciptanya alam semesta ini, baik yang seperti tadi takdir yang keburukan maupun takdir yang ketetapan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Bahkan ketika kita dalam kandungan pun Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir kepada kita. Itu berupa rezeki, jodoh kita, maupun kematian kita. Kita bahas tentang takdir kematian. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang menjalankan silaturahim kepada sesama muslim maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya melihat ada sedikit kendala,
bahwa kalau disamakan dengan dalil yang dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ijaja ajiluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi ayat ini menjelaskan tentang maut atau kematian kita, baik kita itu dalam keadaan muda atau dalam keadaan tua atau dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jadi dikatakan bahwa silaturahim itu bukan menjadi penentu bahwa umur kita itu menjadi panjang, karena dikatakan bertentangan karena sesuai dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi, takdir. Jadi karena sesuai dengan ketetapan Allah, maupun dia itu tua maupun dia itu masih muda, sakit atau yang lain, tapi ya sudah ditetapkan oleh Allah kalau dia dalam usia muda mati ya mati. Banyak yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya beri contoh tentang takdir yang dikisahkan oleh Sayyidina Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ketika itu beliau ingin berkunjung ke kota Mekah, ke kota Syam bersama para rombongan para sahabat-sahabatnya. Nah, di pertengahan jalan beliau itu bertemu dengan salah satu sahabat dan mengatakan bahwa di Syam akan ada terjadi wabah ta'un. Nah, setelah itu beliau mengucapkan kita kembali saja ke kota Mekah. Lalu salah satu sahabat tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu telah menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak menghindari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya menuju ke takdir yang lain, yaitu pulang ke kota Mekah. Jadi seperti itu takdir yang Allah tetapkan. Contoh lagi, Allah memberikan musibah kepada seseorang itu berupa sakit. Ya, dan ketika seseorang itu sakit, dia melakukan penyembuhan dengan cara meminum obat. Jadi pertanyaannya, apakah seseorang itu sembuh? Ya, belum tentu sembuh, karena yang saya sudah jelaskan tadi bahwa yang telah menetapkan takdir dia itu sembuh atau dia itu sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat itu hanya perantara saja, belum tentu bisa menyembuhkan seseorang yang terkena musibah sakit tadi. Jadi para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jadi kita harus mempercayai salah satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu termasuk rukun iman yang keenam, yaitu pertama yaitu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat yaitu beriman kepada nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah percaya adanya qadar dan qadar, yaitu takdir atau ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap
muslimin dan muslimat untuk mempercayai takdir-takdir yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.